Oke. Alright, kembali lagi. Kita sudah pukul 13.16, jadi karena kayaknya nggak ada yang masuk lagi, kita mulai aja bisa? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Okay. Bisa. Jadi sebelum mulai ini kakak pengen semuanya hidupin mikrofonnya dulu, sama hidupin videonya dulu, kameranya. Kalau misalkan pakai baju tidur juga nggak apa-apa. Namanya di rumah. Nggak masalah. Yang penting hidupin dulu kameranya, kamu mau lihat wajah-wajah yang punya masa depan yang cerah karena sampai hari ini masih bertahan di sekolah Mama Pres. Oke? Masih banyak nih yang belum hidupin. Kayaknya lagi antara makan siang atau ke kamar mandi. Baru Agresia, terus Gabriela. Ayo yang lain. Mana lagi nih? Masa harus kakak absen satu persatu? Oh, ada yang masih di perjalanan. Gak apa-apa ya, Nur Hasanah. Biar tahu betapa semangatnya ikut kelas ini sampai walaupun di perjalanan masih disempet-sempetin. Iya, Kak. Gimana? Oke. Oke, kalau misalkan ada yang ruangannya berisik, nggak apa-apa dimatiin. Tapi nanti mungkin untuk beberapa, kalau misalkan kakak minta untuk hidupin, kalian hidupin ya. Tapi sekarang masih ada yang belum hidupin kamera. Masih ada Nurhaliza belum, Rifki Munir belum, Margaret belum, Dea juga belum, Nurhaliza, terus ada Adinda juga belum, Ahmad, Anissa, Hasbi juga belum, dan Priyati juga belum. Yuk buruan yuk. Oh, Dea nggak bisa. Oh, kayak enggak, Kak. Kakak bacain komen dulu ya. Kak, izin off cam ya, kamera lagi rusak. Mana lagi nih? Kak, izin off cam, soalnya lagi di jalan, Dava. Oke, ada lagi yang mau izin? Nggak aktifin kamera? Kok kayak ke toilet gini ya, Kak, izin ya. Ke toilet dulu. Nanti balik lagi. Ada lagi yang mau buka kameranya? Oke. Kalau gitu supaya kakak tahu nih, supaya kakak yakin kalau kalian memang ada di sini, kalau kakak bilang siapa yang mau sukses public speaking, kalian jawab saya. Oke? Bisa? Oke, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Siapa dari kalian yang mau sukses public speaking? Saya, Kak. Saya. Oke. Nah, itu dia yang kakak pengen. Oke, boleh di-unmute lagi. Boleh di-mute lagi. Oke. Nah, jadi halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, hari ini untuk di pertemuan keempat ya, 3 atau 4, kalian akan bersama Kak Icut di sesi untuk di kelas public speaking. Mungkin kalian belum pernah ngeliat kakak sebelumnya, atau mungkin ada posternya juga di Instagram, tapi hari ini kalian ketemu langsung dari Zoom. Tapi, nah, sebenarnya kakak seneng banget ya bisa hadir di sini dan ngelihat kalian semua. Kenapa? Karena kayak yang kakak bilang tadi, ini sudah pertemuan ketiga atau keempat, tapi kalian masih bertahan. Dari yang kurang lebih 100 orang, dan hari ini hanya ada 21 orang. Itu tandanya kalian memang benar-benar seorang pembelajar.
kalian benar-benar orang-orang yang mau untuk punya kemampuan yang lebih baik daripada teman-teman kalian. Satu pesan kakak nih, nanti waktu kalian ini angkatan 18 sama 19 ya, nanti waktu wisuda, kalian harus sekali pakai kacamata hitam setelah wisuda. Tahu nggak kenapa? Karena masa depan kalian terlalu cerah sampai kalian harus pakai kacamata hitam. Jadi apresiasi banget untuk kalian semua untuk bisa bertahan sampai hari ini. Kudos. Oke, sebelum mulai, kakak pengen tahu ya, apa sih alasan kalian atau apa sih tujuan kalian untuk ikut sekolah Mawapres ini? Karena kakak percaya setiap kegiatan itu mesti ada tujuannya. Jadi kakak pengen sharing siapapun yang willing to share, yang mau untuk sharing, kenapa dia ada di kelas Mawapres ini. Siapa aja? Kalau bisa kakak nggak perlu tunjuk-tunjuk lagi ya, karena kalian ini udah di beberapa pertemuan, tapi untuk ngejelasin kenapa kalian masih ada di kelas ini atau mau di kelas ini aja, belum berani, wah perlu diragukan nih kalian keinginannya. Jadi dari kalian siapa yang mau share alasan kenapa kalian ikut sekolah Mawapres? Saya Kak, Oke, Agresia, boleh. karena selama ini sejauh ini Kak ya, yang saya dapat dari Mawapres ini, sekolah Mawapres ini yaitu sebagai media belajar untuk membentuk diri kita atau membuka wawasan kita bagaimana cara berpikir kritis. Setelah itu kita belajar bagaimana berpublic speaking, kita membentuk sebuah kelompok, dan walaupun kita nggak kenal satu sama lain, kita bisa berkomunikasi lebih dekat, bahkan dapat bertukar pikiran lah dengan teman-teman kita yang berbeda fakultas dan lain sebagainya. Sejauh ini saya dapat seperti itu, Kak. Oke, Agresia, thank you. Makasih udah mau share kenapa kamu ikut sekolah Mawapres ini, karena yang pasti mau tahu lebih banyak tentang KTI, public speaking, dan lain sebagainya, dan juga sebagai sarana untuk menambah teman, gitu kan ya. Karena teman itu penting banget untuk kalian nantinya bisa butuh kapanpun, dan dengan adanya pertemanan kalian di sekolah Mawapres ini bisa terjalin dan membawa manfaat buat kalian. Oke, tadi dari Agresia. Sekarang kakak mau satu orang lagi yang share kenapa ikut sekolah Mawapres. Satu orang lagi. Ayo, siapa yang berani? Harus kakak hitung dulu nih, 1 sampai 5. Saya, Kak. Oke, Ahmad. Baik, terima kasih, Kak. Oh iya, tunggu. Bentar. Kakak sampai lupa tadi. Kenalin dulu dari fakultas dari jurusan apa dan stambuk berapa ya? Lupa kakak. Oke. Dari ini nggak? Dari Agresia diulang nggak? Atau Iya, Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Widat dari Prodi Sastra Arab FIB USU Stambuk 2019. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Cut Mutia. Adapun alasan saya ingin bergabung ke Sekolah Agama Mawapres, yaitu yang pertama itu menambah ilmu ataupun pengalaman. Kemudian yang pasti untuk mencari sebuah circle ataupun lingkaran yang memiliki tujuan ataupun visi dan misi yang sama itu sangat sulit, dan saya mencoba untuk menemukan itu, dan mungkin salah satunya adalah sekolah ini yang masing-masing dan founder dan teman-teman mungkin juga memiliki tujuan yang sama untuk yang diraih lah ataupun dikejar bersama gitu, Kak. Oke. Terima kasih. Oke, makasih Ahmad. Thank you for sharing. Dan kakak yakin
eh, teman-teman yang lain di sini juga punya tujuan yang sama, tapi yang paling penting, seperti yang kakak bilang, apapun kegiatan yang kita lakukan, sesuatu itu harus punya tujuan. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya tujuan, kita hanya ikut-ikutan teman, well, kita cuman kayak arus yang nggak tahu kemana arahnya. Bukan nggak boleh, boleh sih. Dan itu pilihan kalian masing-masing. Tapi kalau kalian ikut kegiatan apapun berlandaskan tujuan, kalian akan lihat perubahan kalian dari yang mungkin segini menjadi lebih banyak gitu kemampuannya. Oke. Nah, sekarang makasih buat sharing teman-teman tadi ya. Nah, sekarang nih kakak pengen kalian coba inget-inget dulu waktu kalian kencan pertama. Cailah kencan pertama. Kalaupun nggak kencan pertama atau dulu waktu kalian mau ketemu sama seseorang yang penting atau mau wawancara beasiswa atau apapun. Tapi yang pasti kalian akan bertemu orang yang penting. Pasti sebelum ketemu dan untuk pertemuan itu kalian mempersiapkan diri. Ya kan? Pasti kalian berusaha untuk berpenampilan serapi mungkin. Kalian berusaha untuk berperilaku sebaik mungkin nanti ketika ngomong sama si calon pasangan kalian. Karena apa? Karena apa yang kalian tampilkan di kencan pertama itu adalah awal kalian apakah hubungan ini nanti akan berlanjut sampai menikah atau ya udah di situ aja. Tapi ya udah putus aja, Kak. Karena apa? Mungkin karena nggak menarik atau dari segi penampilan dia lusuh. Nggak mungkin kan kalian kalau kencan pertama atau ketemu seorang yang penting kalian nggak berpenampilan serapi mungkin, nggak mungkin kalian nggak mandi, nggak sisiran, bajunya compang-camping, nggak mungkin kan. Kalau kalian kayak gitu, nggak mungkin nanti calon pasangan kalian bakal mau untuk jadiin kalian pasangan, atau orang penting itu nggak mungkin mau untuk ketemu kalian lagi. Cukup sampai di situ. Sama halnya dengan public speaking. Opening sebuah public speaking itu menentukan apakah audiens nantinya akan ingat dengan kalian dan kemudian mau untuk mendengarkan pembahasan kalian selanjutnya. Kalau dari awal saja sudah tidak menarik, gimana audiens bisa berkeinginan, bisa tercuri perhatiannya untuk mendengarin kalian. Nah, jadi untuk hari ini kakak akan, bentar kakak mau present dulu. Oke, share. Sebentar ya, kakak buka slide-nya dulu. Belum ada kelihatan ya? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum, Kak. Oke, bentar-bentar. Sudah, Kak. Udah. Sudah, Kak. Oke. Yang slide-nya tapi belum ada ya? Belum, Kak. Belum, Oke, Kak. bentar. Oke, bentar ya. Nah, kakak dari sini aja.
agak nge-lag kayaknya laptop kakak. Oke, lama sekali. Ini kelihatan, tapi baru slide pertamanya ya. Oke. Sudah, Kak. Oke, ini udah kelihatan ya. Present dulu. Hold on, guys. Lewat sini aja kayaknya. Belum ada juga. Makanya ini lama juga deh. Oke, dari sini aja deh. Oh, ini dia udah. Oke ya. Karena emang ini ada technical issue, ya udah nggak apa-apa, kita lanjut aja. Mudah-mudahan nanti udah baik sendiri. Oke. Kelewatan. Oke, ini dia. Udah bisa ngeliat semua ya? Kak. Yap. Udah, Kak. Nah, jadi opening itu adalah hal yang menentukan apakah audiens kalian mau dengar kelanjutan dari apa yang kalian bahas nanti. Karena biasanya audiens akan menentukan di 2-3 menit pertama apakah mereka akan lanjut mendengar kalian atau enggak. Jadi di 2-3 menit kritis itu, gimana caranya kalian harus bisa untuk menarik atau mencuri perhatian si audiens. Dan gimana caranya kita bisa buat audiens itu jatuh cinta di 2-3 menit pertama. Dan kakak bikin itu dalam satu formula yang namanya SARS. SARS itu virus ya, dan virus itu menular. Nah, jadi kakak pengen SARS ini bisa menular ke kalian supaya kalian praktis setiap hari, kalian latihkan, dan kalian bisa sebarkan ini ke orang-orang juga. Nah, untuk S yang pertama, stories, cerita. Kakak ingat dulu, waktu kakak diminta untuk jadi pemateri di webinar juga, dan kakak diminta untuk bahas soal quarter life crisis. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar quarter life crisis. Jadi ini salah satu krisis hidup ya bisa dibilang, yang dialami orang-orang yang biasanya di rentang usia 20-an sampai 30-an. Mungkin kalian juga pernah ngerasain ini, atau mungkin belum, atau mungkin nggak pernah, bisa jadi. Jadi kakak memulai seminar tentang quarter life crisis ini dengan sebuah cerita. Waktu itu kakak mulainya gini. Dulu, di tahun 2017, di saat aku sedang banyak-banyaknya ikut kegiatan di komunitas, aktif di kegiatan himpunan,
dan lain sebagainya. Tapi di saat itu juga, aku sedang merasa hidupku tidak ada gunanya. Aku merasa bahkan sampai hal paling dasar seperti aku nggak punya tujuan hidup. Nah, jadi cerita-cerita kayak gitu, itu bisa kalian jadikan opening di dalam public speaking-nya kalian. Kenapa harus cerita, Kak? Karena cerita itu bisa membuat orang menggambarkan situasi atau ilustrasi yang kalian berikan. Audiens bisa merasakan entah itu kesedihan kalian, atau kekecewaannya kalian, atau kebahagiaan dari cerita-cerita yang kalian bagikan. Jadi itulah pentingnya cerita. Sama halnya kayak, contohnya gini deh, waktu di kelas ya. Di kelas, menurut kalian lebih enak yang mana? Dosen masuk, terus tiba-tiba langsung, oke, hari ini kita belajar tentang, misalkan kalau di kakak, belajar ekonomi internasional. Di ekonomi internasional ada neraca perdagangan sama neraca pembayaran gitu misalnya. Dibandingkan dengan dosen yang datang, sebelum dia mengajar, dia cerita dulu nih tentang ekonomi internasional itu, misalkan sekarang, Indonesia sedang defisit. Gimana ya kenapa ya kita bisa defisit dan lain sebagainya. Pasti lebih menarik dosen yang mau cerita dulu nih latar belakang kenapa latar belakang untuk membahas materi itu, baru kemudian dia membahas materi ajar daripada yang langsung blok, oke, kita belajar ini. Ya gitu. Pasti lebih menarik yang mau ceritain fenomena dulu ataupun hal-hal yang mereka rasakan terhadap si materi yang mau mereka ajarkan. Ini juga bisa sebenarnya diterapkan di KTI. Kalau kalian lomba KTI, nanti kalian presentasi, misalnya kalian, kalau kakak seneng dengan ini ya, dengan apa namanya, dengan bidang pendidikan. Jadi untuk bidang pendidikan itu misalkan kakak mau bikin program atau sebuah aplikasi atau apapun untuk memudahkan, untuk memberikan akses pendidikan non formal ke anak-anak yang ada di daerah terpencil. Nah mungkin cerita awalnya kalian bisa cerita kayak gini. Di tempat terpencil, di suatu desa terpencil di daerah Binjai, ada sebuah sekolah yang dikelilingi oleh banyak sekali kelapa sawit. Dan anak-anak yang mau pergi ke sekolah harus menempuh jarak yang sangat jauh. Terkadang jika hujan, jalanan akan banjir, sehingga mereka kesulitan untuk sekolah. Tapi mereka tetap punya semangat untuk sekolah. Nah, untuk itu, untuk mendapatkan pendidikan formal saja mereka berjuang sesemangat itu. Nah, gimana? Nah, kita juga bisa membantu mereka untuk menambah skill non-akademik dengan mengajar di desa tersebut agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Nah, jadi kayak cerita-cerita seperti itu bisa kalian jadikan opening untuk menggugah rasa si audiens. Cerita apa aja Kak yang bisa diceritain untuk jadi opening? Yang pertama, pasti personal stories kalian. Cerita pribadi. Bisa. Dan itu pasti akan lebih ngena di diri kalian. Yang kedua, bisa cerita inspiratif dari orang lain. Bisa kalian ambil cerita inspiratif dari si pendiri KFC, penemu KFC yang dulu dia harus dari rumah ke rumah, sampai akhirnya sekarang udah sebesar ini dan ada di seluruh dunia. Kemudian yaitu tadi fenomena sosial bisa kalian angkat juga untuk jadi
opening di presentasi kalian atau di public speaking kalian. Nah, itu yang pertama S tadi ya. Setelah S kemudian ada A. Teman-teman lebih enakan kalian ngelihat slide-nya kakak atau abis itu langsung ke kakak aja? Kayaknya kakak ngelihatnya kok lumayan monoton gitu kalau kakak ngelihat slide terus. Kakak ganti-ganti aja, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, itu tadi soal telling stories. Memberikan cerita, menceritakan kisah kalian atau kisah orang lain. Nah, yang kedua adalah A. Analogi. Oke, sekarang kakak mau tanya ke teman-teman. Ada yang tahu nggak analogi itu apa? Seperti perumpamaan nggak sih, Kak? Mencontohkan kayak sesuatu yang dapat menggambarkan yang kita jelaskan itu. Kayak mana ya? Dan bentuk gambar bisa atau kejadian gitu. Menganalogikan. Yes, benar sekali. Jadi analogi itu adalah persamaan atau perumpamaan. Jadi kita membandingkan sebenarnya satu hal dengan hal yang lainnya. Di dalam sebuah opening public speaking, ini sangat bisa kalian buat. Contohnya, oke, ini di page 3. Kalian bisa lihat itu adalah sebuah gambar hamburger. Gambar burger ya. Nah, jadi contohnya gini nih, kakak bisa bilang public speaking is like a hamburger. Public speaking itu sama seperti burger. Pasti kalian bakal mikir, hah, kok bisa public speaking itu sama dengan hamburger? Dari mana caranya? Dari mana jalannya kok public speaking bisa sama dengan hamburger? Dan kalian bisa ceritain nih, misalkan, public speaking itu sama dengan hamburger. Kalau burger, ada lapisan atas. Ada roti atasnya. Di bawah roti atas, kalian bisa lihat ada dagingnya. Dan di bawahnya lagi, bisa ada telur atau sayuran. Atau itu kita sebut isinya. Dan di bawahnya lagi, ada roti bawahnya. Roti bagian bawah. Sama halnya dengan public speaking, kita harus ada pembuka, kemudian harus ada isi, dan harus ada penutup. Itu namanya hamburger theory. Itu salah satu cara yang bisa kalian pakai untuk buat sebuah materi untuk public speaking atau presentasi kalian. Di mana kita bisa lihat kenapa hamburger theory, karena dari atas, roti atas dan roti bawah, harus ada keterkaitan. Jadi nggak boleh pembukanya apa, isinya apa, penutupnya apa gitu. Jadi dari pembuka sampai penutup harus punya keterkaitan. Nah, jadi bikin analogi itu untuk sebuah opening itu bisa sangat membantu sekali. Kenapa? Karena menganalogikan itu kan kita membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Di mana hal yang mau kita bandingkan itu adalah ini nih, konsep yang mau kita kasih tahu ke audiens.
atau hal baru yang mau kita kasih tahu ke si audiens. Kemudian yang satunya lagi kita bandingkan dengan hal yang sangat familiar dengan audiens. Kayak tadi public speaking dengan hamburger. Siapa sih yang kayak kakak bilang burger gak bisa langsung bayangin bentuk burger kayak gimana? Pasti bisa langsung. Dan sama juga kayak kakak bilang, public speaking itu sama dengan bernyanyi. Siapa sih yang gak bisa bayangin nyanyi itu kayak apa? Siapa sih yang nggak pernah nyanyi? Walaupun cuma di kamar mandi, semua pasti pernah. Jadi, analogi ini kita membandingkan satu hal yang belum familiar, yang mau kita kasih tahu ke audiens dengan hal lain yang sangat familiar, sangat akrab di bayangan audiens. Yang tanpa mikir pun, mereka tiba-tiba udah twing ada di otak. Gitu. Itu tadi analogi. Kemudian contohnya lagi nih, misalkan analogi. Apa ya? Oh itu tadi ya, public speaking itu sama dengan menyanyi. Nah, untuk analogi ini sebenarnya nggak hanya bisa kita pakai di opening, tapi bisa juga kita pakai di pertengahan, ketika kita bahas isi, bisa juga kita pakai sebagai penutup. Nah, jadi pintar-pintarlah kalian memilih analogi yang bisa membuat audiens itu membayangkan secara langsung. Tanpa mereka harus berpikir keras untuk bisa tahu konsep yang kita tawarkan, yang kita sampaikan. Nah, itu tadi yang kedua adalah S. Tadi pertama, stories. A, analogi. Dan yang ketiga, R, itu adalah rhetorical question. Karena kakak susah bolak-balik ke presentasi, kakak ngomong aja nggak apa-apa ya, guys. Nanti kakak bagiin aja ke teman-teman. Lagian juga nggak terlalu banyak kok isi dari slide dia. Nah, tadi jadi yang ketiga, R, itu adalah rhetorical questions. Kakak mau nanya lagi nih. Ada yang tahu nggak apa itu rhetorical questions atau pertanyaan retoris? Kali ini gantian ya, jangan Agresia lagi. Kakak mau dengar suara yang lain. Ayo, siapa? Atau kalau yang lain nggak tahu, Agresia boleh. Atau kalau, ya soalnya kakak penasaran nih, dengar suara yang lain belum ada yang ngomong dari tadi. Kurang tahu sih, Kak. Baru dengar juga rhetorical question. Oke, jadi belum pernah ada yang dengar pertanyaan retoris ya? Pertanyaan yang membutuhkan jawaban, bukan? Gimana pertanyaan yang? Membutuhkan jawaban. Ke audiens itu, pertanyaannya itu harus dijawab balik gitu. Ada feedbacknya ke kita gitu, pertanyaannya. Oke. Oke, Ahmad tadi ya yang jawab. Nah, sebenarnya pertanyaan retoris itu kebalikannya. Ya, jadi pertanyaan retoris itu adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban dari audiens. Jadi kalau kita tanya, mereka cukup jawab dari hati, nggak secara langsung. Misalkan gini, kalian lagi ngisi seminar nih tentang life plan, rencana hidup. Tentu ada jangka waktu ya, misalkan kalian di tahun segini kalian mau jadi apa, atau sudah achieve apa, sudah mencapai apa. Kalian bisa mengawali dengan pertanyaan seperti ini. Coba bayangkan, dalam 5 tahun ke depan, kalian akan jadi apa? Nah, pertanyaan itu kan pertanyaan yang sebenarnya kalian nggak perlu jawab secara langsung ke speaker. Kalian cukup jawab di dalam hati. Atau kalaupun kalian belum menemukan jawabannya, kalian pasti mikir, oh iya juga ya,
aku mau jadi apa ya 5 tahun lagi? Atau aku mau ngerjain apa ya 5 tahun lagi? Nah, dengan pertanyaan ini, lagi-lagi kalian bisa membuat audiens membayangkan, menggambarkan, dan berpikir. Karena tujuan dari adanya kalian sebagai speaker kan kalian harus berinteraksi dengan mereka walaupun nggak kelihatan. Tapi mereka dengan diri mereka sendiri berinteraksi itu juga sebuah pencapaian yang luar biasa seorang speaker. Nah, jadi pertanyaan retoris seperti itu. Ataupun pertanyaan kayak, kalau untuk lomba misalkan, dulu kakak di Mawapres itu tentang lingkungan ya. Nah, pertanyaan kakak, kakak tentang disabilitas. Pertanyaan kakak itu adalah, pernah nggak sih kalian ngerasa betapa susahnya hidup tanpa punya pendengaran, tanpa punya penglihatan, tanpa bisa berjalan, tanpa punya tangan? Nah, jadi pertanyaan itu kan nggak mesti ya dijawab, tapi itu bisa buat orang, oh iya ya, gitu. Kayak ngerasa juga, berpikir juga. Nah, pertanyaan retoris ini sebenarnya, kalaupun kalian mau audiens kalian menjawab, itu bisa. Tapi pastikan sebelum mereka menjawab, kalian harus kasih tahu gimana caranya audiens harus menjawabnya. Misalkan, siapa di sini yang tahu penyanyi lagu Pura-Pura Lupa? Angkat tangannya. Gitu. Atau siapa di sini yang tahu pencipta lagu Indonesia Raya? Katakan ya atau tidak, gitu. Nah, jadi kalaupun kalian mau audiens jawab pertanyaan kalian, kalian harus pastikan mereka angkat tangan atau tidak, atau bilang iya atau tidak. Atau terserah kalian instruksinya gimana. Karena pengalaman kakak waktu pernah di XLFL, waktu ada TED Talk, kita presentasi juga selama 4 menit, kakak nggak ngira kalau misalkan teman-teman itu nggak akan angkat tangan. Kakak pengennya mereka angkat tangan, tapi ternyata mereka nggak angkat tangan. Dan di situ kakak rasanya, wah, langsung buyar. Karena itu nggak sesuai sama konsep presentasinya kakak. Tapi kemudian kakak langsung fokus lagi dan bisa ngatasin keadaan lagi. Nah, itu dia pentingnya. Jadi kalian harus tahu, ini pertanyaan mau retoris mereka jawab di dalam hati saja, atau mereka perlu jawab tapi sekedarnya. Kayak pertanyaan kakak yang pertama tadi, siapa yang mau sukses? Kakak bilang, kalian harus jawab, saya. Gitu. Jadi kalian kasih instruksinya. Itu untuk si rhetorical questions, atau pertanyaan retoris. Tadi yang pertama apa? Stories. Yang kedua, A, analogis. Kemudian R, rhetorical questions. Dan yang keempat, SARS. S-nya itu adalah, kenapa Kak jadi lupa? S-nya itu adalah shocking effect. Atau efek kejut. Nah, efek kejut ini efek yang seperti apa, Kak? Contohnya gini, misalkan kakak cerita tentang ekonomi ya, karena kakak background-nya ekonomi. Jadi kakak cerita gini, dipastikan oleh pemerintah tahun depan perekonomian Indonesia akan anjlok seanjlok-anjloknya. Jadi efek kejut dari kata anjlok itu bisa buat orang, bisa buat audiens jadi, hah? Masa sih? Bikin audiens jadi lagi-lagi berpikir, lagi-lagi membayangkan, mengejutkan mereka. Sehingga setelah itu mereka, oh apa
apa ya memangnya yang bikin anjlok, atau anjloknya itu seperti apa? Apa bisa bangkit lagi atau enggak? Jadi kita kasih sedikit efek kejut. Efek kejut ini sebenarnya bisa berupa kata-kata negatif. Contohnya, kenapa orang Indonesia malas membaca? Nah, itu kan memberi apa ya, sedikit perasaan miris gitu buat kita. Kenapa orang-orang Indonesia malas membaca? Jangan-jangan termasuk kita. Jadi kata-kata negatif bisa memberikan efek kejut. Atau contohnya kayak depresi adalah 1 dari 3 pembunuh tertinggi di dunia. Nah, jadi kata-kata itu bisa kalian twist, kalian konotasikan maknanya, kalian ganti maknanya untuk memberikan efek kejut ke si audiens. Selain dari kata-kata negatif, efek kejut ini bisa kalian berikan fakta. Nah, faktanya itu apalagi kalau misalkan relevan dan belum diketahui oleh audiens. Jadi kalian coba cari nanti misalkan seputar apa pembahasan kalian riset lagi apa fakta-fakta yang mungkin orang belum tahu. Mungkin bisa mengejutkan orang lain. Gitu. Nah, jadi dari keempat ini, pertama tadi apa? Story, Kak. Yang kedua? Analogi. Yang ketiga? Rhetorical. Yang keempat? Shocking effect. Ya, shocking effect. Nah, jadi keempat ini sebenarnya masih sebagian kecil dari banyaknya cara untuk membuat audiens jatuh cinta dengan openingnya kalian. Dan satu juga catatan sebenarnya si SARS ini nggak hanya bisa dipakai untuk opening saja, tapi bisa kalian pakai untuk itu tadi, diisi bisa kalian pakai, di penutup juga bisa kalian pakai, nggak hanya di pembukaan aja. Dan bahkan di dalam satu presentasi atau di dalam public speaking kalian bisa gunakan keempat-empatnya untuk buat penampilan kalian jadi lebih wah gitu. Atau kalaupun nggak wah, tapi bisa ya sedikit mencuri perhatian para audiens. Karena berdasarkan studi yang kakak baca, audiens itu biasanya hanya bisa fokus di 20 menit pertama. Kemudian akan menurun. Jadi gimana caranya di dalam 20 menit, kemudian 20 menit berikutnya, kalian bisa tetap menjaga fokus dan juga kehadiran mereka, nggak hanya secara fisik, tapi juga secara ruhnya mereka gitu. Dan si SARS ini juga sebenarnya kakak dapat ini dari pelatihan yang kakak ikutin. Jadi bukan memang satu konsep yang blek kakak pikirin, tapi ini juga hasil belajar dari yang pernah kakak lakukan, yang pernah kakak tekuni sampai akhirnya kakak dapet, oh ternyata begini cara public speaking, oh ternyata begini cara menyusun materi gitu. Dan kakak percaya, oh tunggu ada satu quotes nih yang menarik. Ini kakak share, moga-moga bisa share screen. Sebentar ya guys. Oke, jadi
karena nggak bisa, jadi kakak langsung aja. Buat kakak, public speaking itu, bukan public speakingnya, tapi gimana cara kita membuka sebuah presentasi atau membuka sebuah public speaking itu sama dengan first date tadi, kencan pertama. Karena gimana kita bisa memberikan kesan yang menarik di awal sehingga audiens akhirnya mau untuk dengerin kita. Karena kita harus, satu hal yang kita harus sadarin adalah nggak semua audiens yang datang ke seminarnya kalian atau ke ya acara apapun, talk show dan lain sebagainya itu benar-benar mau dengerin kalian. Ada yang memang cuman ikut temen-temennya. Ya kita mungkin pernah juga kayak gitu. Kakak juga, ya jujur aja kakak juga pernah gitu. Ada juga audiens yang mungkin waktu di luar sebelum masuk nih, dia semangat sekali. Tapi tiba-tiba dia dapat kabar yang buat moodnya hancur. Sehingga waktu dia di dalam, oke, aku bad mood, aku males dengerin gitu. Jadi fungsinya si opening ini adalah dengan mood apapun audiens, paling enggak kita bisa buat mereka, kalaupun mereka nggak benar-benar mau denger awalnya, tapi paling enggak kita bisa bikin mereka untuk ngerasa dan mikir, mau ngomong apa sih si narasumber, kok pembukaannya bisa menggugah, bisa buat aku ngerasa gitu, bisa buat aku berpikir. Karena menurut kakak, ya walaupun bukan hanya openingnya sebenarnya, tapi isi dan penutup juga harus kalian perhatikan. Tapi sebagai seorang pemula juga, mungkin belajarnya memang nggak bisa blok semuanya. Belajar dari opening dulu, kemudian nanti bikin materi gimana, kemudian bikin penutup gimana. So, audience will fall in love itu adalah salah satu hal yang bisa kalian pelajarin dan latih. Salah satu fasil kakak di ExcelFL itu pernah bilang, kalau di presentasi itu, kalian bikin, kalian harus tanemin konsep open strong, close stronger. Kalian harus bisa buka dengan kuat, dan kalian tutup dengan lebih kuat lagi. Jadi, antara pembuka dengan penutup itu harus bikin paling nggak audiens setelah keluar nanti inget satu hal. Gitu. Dan, buat kakak, salah satu cerita yang inspirasi kakak juga tentang public speaking, karena kakak sempat baca kesulitan kalian. Oh, kakak mau tahu dulu nih. Kesulitan apa sih yang sampai sekarang menurut kalian di dalam public speaking? Kakak mau dengar jawaban dari teman-teman. Siapa aja terserah. Oke, kalau nggak ada yang mau nih, kakak mau tunjuk nih. Kakak mau dengar dari Rifki Munir. Ini bukan panitia kan ya? Halo Rifki Munir, selamat siang. Halo? Oh, kayaknya jaringannya unstable. Kita coba ke Raisa. Raisa Yamani. Halo? Halo Raisa? Oke, nggak jawab juga. Mungkin lagi di kamar mandi. Oke, siapa aja deh yang mau? Oh, ini nih kakak mau Ruth Magdalena. Tadi pertanyaannya boleh diulangi? Boleh. Tantangan apa sih yang kalian masih rasa sampai sekarang tentang public speaking gitu?
Guys, bentar dulu kakak agak pause bentar ya. Paling cuma 1 menit. Bentarin aja ya. Baik, Kak. Oke, I'm back. Ya, tadi Ruth. Nah, pertanyaannya tadi, tantangan apa atau kesulitan apa yang kamu masih rasain sampai sekarang tentang public speaking? Yang buat kamu masih takut, dan lain sebagainya. Mungkin kalau public speaking sendiri, kalau dari aku itu mungkin Kak, kayak pemilihan katanya udah bagus atau belum. Terus juga apalagi buat public speaking yang kayak ngomong di media sosial, itu kan juga cukup banyak, apa sih, gimana, bukan risiko sih, kayak cukup banyak harus dilihat orang juga banyak gitu kan. Maksudnya kayak kurang keberanian juga. Terus juga dari pemilihan kata, sama pemilihan topik mungkin yang mau dibicarain, terus juga audiensinya, karena kan orang-orang kan beda-beda karakter, terus juga beda-beda usia, dan juga pendidikan dari segi apa semua kan berbeda. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke. Oke, itu dari Ruth ya. Baik itu isi dari materi, kemudian dari segi audiens, kemudian dari segi kepercayaan diri yang paling utama. Ada lagi nggak yang mau share? Kakak mau Arnita deh. Kalau dari saya sendiri, Kak, lebih kepada pemilihan kata untuk materi yang disampaikan dan merangkai katanya supaya lebih efektif. Itu masih kurang baik dalam hal itu, Kak. Dan juga masih sulit mengingat apa yang ingin disampaikan. Gitu. Terima kasih, Kak. Oke, tadi kamu bilang takut pemilihan katanya itu nggak baik. Memangnya ukuran kamu bilang pemilihan katanya itu nggak baik, itu dari mana? Itu kan ukuran kamu sendiri ya. Kamu nggak tahu orang lain apa mikir itu baik atau enggak. Kamu nggak tahu, itu hanya asumsi belaka. Tapi kamu nggak langsung mengaplikasikannya. Bisa jadi ternyata waktu kamu memulai, kamu latihan, ternyata pemilihan kata kamu baik-baik aja. Bahkan mungkin orang jadi ngerasa, wah ternyata public speaking dia bagus. Kenapa harus mengkhawatirkan asumsi-asumsi pribadi gitu. Dan juga tadi Ruth bilang tentang audience gitu ya. Kita nggak tahu karakter audience. Iya betul. Memang kita nggak akan pernah tahu karakter audience. Dan satu hal juga kita memang nggak akan bisa ngontrol perasaan dan perilakunya audience. Tapi kita bisa dari diri sendiri kita maksimalkan aja. Maksimalkan teknik kita, maksimalkan materi kita, masalah audiens akan terima atau berpikiran itu menarik atau enggak. Let's just make it to the very last point. Itu jadi poin terakhir aja yang penting untuk di awal. Why don't you just, gak apa-apa, coba aja gitu. Audiens kita nggak akan pernah bisa ngukur kemauan mereka, ke kebutuhan mereka. Yang bisa kita persiapkan itu hanya diri kita sendiri. Oke, kakak mau satu lagi deh, satu orang lagi, ada yang mau share lagi nggak? Saya Kak. Ya, boleh. Kalau saya sih memang yang membuat saya agak gimana gitu dengan public speaking, yaitu bagaimana caranya membuat hal yang menarik sehingga si penonton itu kayak
jadi makin kepo deh gitu. Artinya apa? Kalau saya Kak lebih ke analoginya. Bagaimana caranya membuat hal yang dapat membayangkan si penonton itu jadinya makin penasaran dengan materi kita gitu Kak. Oke. Oke, berarti linear ya sama pembahasan kita hari ini. Gimana caranya audiens itu bisa ngerasa, oke, si narasumber mau ngomongin apa kira-kira. Cuman ya itu. Ini ada satu kisah inspiratif sebenarnya dari Iman Usman. Siapa sih nggak kenal dia? Kakak seneng nih kisahnya karena itu sangat relate menurut kakak ya. Buat para pemula public speaker juga, atau buat orang-orang yang dulunya masih nggak confident, nggak percaya diri, kalau dirinya sebenarnya tuh bisa public speaking. Everyone can be a public speaker. Siapapun bisa jadi public speaker. Jadi Iman Usman tuh bilang kayak gini, dulu dia waktu memulai menjadi seorang public speaker, dia dilemparin. Karena mungkin orang-orang merasa apa yang dia sampaikan itu entah itu tidak menarik atau apapun. Nggak tahu, kita nggak pernah tahu audiens itu akan seperti apa. Dia dilemparin, di awal pertama kali dia ngomong di depan umum, tetapi Iman Usman nggak menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang buat dia terpuruk. Bisa aja kan sebenarnya kalau ya setelah dia dilemparin atau setelah orang mungkin bilang public speaking kamu jelek dan lain sebagainya, bisa aja dia pulang, oke, nangis, kemudian udah sampai kapanpun dia nggak akan mau lagi ngomong di depan khalayak ramai. Tapi Iman Usman nggak kayak gitu. Setelah kejadian itu, dia jadi lebih sering berlatih. Dan latihan dia itu banyak. Mulai dari ngelihat TED Talk, kalau kalian tahu. Nah, TED Talk itu salah satu channel yang bagus ya untuk kalian belajar public speaking. Nanti kalian coba lihat di YouTube. Itu bagus sekali untuk kalian cari tahu gimana cara untuk membuat opening, isi, dan juga penutup. It's a very great channel. Tapi kemudian Iman itu tadi dia nonton TED Talk, dia nonton public speaker, gimana cara mendeliver cerita, gimana menyampaikan analogi dan lain sebagainya. Kemudian dia latihan terus-menerus, mulai dari latihan di depan kaca, setelah itu latihan dengan ngerekam diri sendiri, setelah ngerekam dia tonton, setelah dia tonton, dia rekam lagi, dia tonton lagi, dia rekam lagi, dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya Iman Usman berani untuk ngomong dari satu panggung ke panggung lainnya, dari satu fakultas ke fakultas lainnya, dari satu univ ke univ lainnya, sampai akhirnya Iman Usman jadi seorang pembicara di sidang PBB. Keren nggak? Dari yang awalnya orang-orang itu nganggep rendah si Iman Usman yang nggak bisa public speaking, tapi dia bangkit, dia latihan, mungkin ratusan bahkan ribuan kali, kita nggak tahu, dan jadi pembicara di sidang PBB. Dan itu sampai sekarang jadi salah satu kisah yang buat kakak nggak pernah berhenti untuk latihan public speaking. Bahkan kakak sendiri ya, kakak itu paling enggak dalam seminggu 3 kali latihan di depan kaca. Dan latihannya itu kakak bisa kakak, misalkan kakak baca artikel nih pagi-pagi. Dan artikel itu kakak present di depan kaca. Ya seolah-olah kakak audiensnya gitu, seolah-olah kakak ngomong di depan banyak orang. Nah itu masih kakak lakukan bahkan sampai sekarang. Jadi apapun kesulitannya, apapun tantangan dalam public speaking, satu hal yang pasti adalah
latihan, dan latihan. Sebanyak-banyaknya. Kalau kalian mau minta feedback dari orang juga boleh, supaya ada improvement. Itu bahkan jadi lebih baik. Kalian punya mentor untuk kasih evaluasi latihan public speaking kalian gimana. Lagi-lagi kakak bilang, nggak lain nggak bukan gimana kalian bisa, misalkan tadi kayak tahu cara opening yang menarik, kemudian bisa bikin materi yang baik, kemudian audience untuk gimana grab people's attention juga, itu adalah dengan jam terbang. Dan jam terbang itu bisa kita dapat dari latihan. Emang jam terbang itu nggak bisa dibohongin. Semakin banyak kita latihan, semakin terasah skill kemampuan public speaking kita. Dan kayak kata Fasil kakak, kemampuan public speaking itu bukan hadiah. Kemampuan public speaking itu adalah sesuatu yang kita buat sendiri. Yang bisa kita latih. Itu enggak kita dapatkan dari Tuhan, dari lahir. Tapi itu kita latih. Jadi buat teman-teman, kayak ini ya kakak jadinya Mario Teguh. Jadi buat teman-teman, dengan segala tantangan kalian tadi, kakak harap dengan si SARS ini, si 4 ini bisa jadi bahan latihan kalian di rumah. Dan untuk cara buat materi dan lain sebagainya, lagi-lagi lihat YouTube, lihat Google. Sekarang banyak sekali source, banyak sekali sumber kalian untuk bisa latihan, untuk bisa belajar, manfaatkan itu supaya akhirnya kalian bisa paling tidak setiap public speaking yang kalian lakukan selalu ada hal yang lebih baik, selalu ada improvement. Oke, jadi sebelum sesi kakak udah selesai ya. Nah, sebelum kita tutup, apa kalian punya pertanyaan untuk kakak? Atau kalaupun nggak pertanyaan, sesuatu yang masih meresahkan kalian di selama masa belajar di sekolah Mawapres juga tentang public speaking dan lain sebagainya. Boleh sekali. Kalau nggak ada yang mau cerita, kakak nih yang nanya. Pilih mana? Ya, Rifki. Maaf tadi close video ya kak. Jadi pertanyaan saya kak, ini kan di kondisi pandemi seperti ini kan punya kita kan ibaratnya gitu nyari jam terbang untuk public speaking gitu. Betul. Misalkan kita pengateri atau segala macam gitu. Nah, bisa nggak kita itu meningkatkan skill public speaking itu tidak dari situ gitu. Misalkan kayak ngomong di grup kecil gitu, jadi materi mungkin, atau menjadi moderator acara-acara kecil gitu. Kira-kira bisa nggak? Oke. Nah, sebenarnya ya, public speaking itu kalian pakai setiap hari. Bahkan, contohnya kalau kalian ngomong dengan teman kalian, ya selain daripada bercanda ya, di luar dari bercanda, itu kalian sebenarnya juga sedang menerapkan public speaking. Dan di masa pandemi ini, mungkin nggak bisa bertatap secara langsung, tapi kalian bisa latihan dengan cara itu tadi. Yang pertama, di depan kaca. Supaya nanti bisa kalian rekam, terus nanti bisa kalian evaluasi. Atau setelah kalian rekam, kalian bisa kirimkan ke mungkin teman kalian, terus kalian minta feedback dari mereka, kalian minta umpan balik. Itu yang pertama. Yang kedua, benar tadi bisa dari grup-grup WhatsApp. Misalkan kamu punya rencana nih atau punya project nih atau apapun gitu sama teman-teman kamu di grup WhatsApp, pengen adain sesi
jangan bilang public speaking lah ya, mungkin terlalu berat kalau untuk satu grup, tapi sesi sharing session. Nah, bahkan di sharing session sendiri, kalian cerita misalkan tentang pengalaman kalian, misal nih kalian ikut lomba, atau pengalaman kalian ikut kepanitiaan. Nah, itu juga bisa kalian share di WhatsApp group sebagai salah satu latihan untuk public speaking. Bisa sekali, sangat bisa. Kemudian, kalaupun kalian nggak mau di grup, nah kalian bisa juga posting kayak di tugas kalian kemarin-kemarin, kalian bisa latihan dari Instagram. Kalian posting latihan kalian ke Instagram Live atau ke story kalian. Nah, itu bisa jadi salah satu cara untuk kalian latih public speaking juga. Karena kan kalian juga harus mikirin kalian mau bawa tema tentang apa. Misalkan kalian mau bawa tema tentang kegagalan, atau kalian mau bawa sesuatu hal tentang kuliah kalian juga bisa. Bisa sekali kalian posting. Terus setelah itu kalian juga bisa secara apa lagi ya? Nah, bahkan sebenarnya menurut kakak public speaking ini bisa diterapkan di mana aja. Dan latihan yang paling mudah yaitu tadi, dengan diri sendiri, kemudian minta evaluasi, atau kalian ya langsung saja sebar di media sosial. Dan minta feedback dari teman-teman. Itu menurut kakak salah satu cara yang bisa kalian lakukan. Dan sekarang itu udah mudah sekali. Kalau kalian nggak dapat kesempatan diundang orang, kalian bisa ciptakan kesempatan public speaking event sendiri. Kayak kalian mungkin bisa collab sama orang, atau kalian bikin program sendiri, why not? Gitu. Jadi maximize your tools yang ada saat ini. Oke, itu ya Rifki. Ada lagi dari teman-teman lain? Ya, Hasbi ngidupin mic-nya nih. Oh, atau Adinda. Kak, mau nanya, kalau misalnya kita latihan kayak buat podcast gitu kan, itu apakah itu termasuk public speaking nggak sih? Gitu. Bisa kita buat jadi latihan untuk public speaking nggak sih? Oke. Podcast bisa nggak Kak dijadiin latihan untuk public speaking? Bisa sekali. Kita balik lagi ya sebenarnya di arti public speaking. Itu kan sebenarnya bicara di depan banyak orang. Di zaman teknologi sekarang, di depan banyak orang itu nggak harus secara langsung ada orangnya di depan kita kan. Bahkan dengan kita bikin video, setelah itu orang akan nonton. Kita bikin podcast, setelah itu orang akan mendengar. Jadi podcast bisa dijadikan salah satu ajang latihan public speaking kalian. Dan lagi-lagi, kalau kalian bersedia, kalian boleh minta feedback dari teman-teman kalian yang dengerin podcast. Gitu. Menjawab ya, Adinda? Iya, Kak. Oke. Ahya mau nanya, Kak, panitia bisa nanya? Nggak bisa, nanti kita bisa dong. Ya, Ahya mau nanya apa? Oke, Kak. Izin mau nanya nih, Kak. Ya. Misalkan, kadang kan mahasiswa ini kan deadlineer gitu kan, Kak. Nah, jadi misalkan kita ini mau ikut lomba gitu. Dan kita mau ikut lomba pidato misalkan gitu. Dan teksnya itu baru siap Hamin berapa gitu. Nah, gimana caranya biar supaya bisa memaksimalkan kita dalam speaking-nya gitu, Kak. Sementara udah dikejar tenggang waktu gitu, Kak. Oke. Emang kebiasaan deadline itu susah sekali hilang ya. Kakak juga soalnya. Kakak dulu aja waktu bikin untuk talk di XLFL itu baru selesai, ya tapi kan udah nyiapin dari seminggu sebelumnya sebenarnya, tapi selesai slide-nya itu baru. Nah,
deadline-nya itu kan sebenarnya kan Ahya itu punya waktu ya. Pasti kalian bakal ingat. Karena kakak sendiri ya, untuk nyiapin ini aja kakak tuh latihan sampai beberapa kali. Untuk nyiapin ini aja kakak mungkin latihan ada kali 5 kali. Kakak deadline juga kemarin baru selesai slide, jangan ditiru ya. Cuman jadi itulah menurut kakak pentingnya sebuah latihan. Di kesempatan berbicara sekecil apapun, itu harus latihan. Sesederhana, misalkan kita mau bikin konten di Instagram video, tetap harus latihan. Atau sesederhana mau sharing ke, misalkan kelompok kita ya, tentang satu materi gitu, tetap harus latihan. Jadi nggak boleh underestimate, nggak boleh merendahkan setiap kesempatan public speaking yang kita punya. Gitu. Oke, Ahya? Ada lagi yang mau bertanya? Thank you, Kak. Yap. Ya, Ahmad, boleh. Baik, Kak. Terima kasih. Tapi ini cerita dulu, Kak, baru nanti pertanyaannya di akhir. Boleh. Oh, langsung nerapin formula tadi ya? Bukan. Oke. Ini kan, Kak, mungkin kan kita ataupun sering dihadapkan dengan orang lain yang mungkin membuat diri kita insecure kan, mendengarkan perkataan dari orang lain gitu kan, Kak. Tapi menurut saya itu kan, Kak, beruntung mungkin orang yang dengar celotehan tersebut jadi energi positif yang membuat dirinya lebih semangat ataupun menjadi lebih baik lagi. Mungkin saya ataupun kawan-kawan semua pernah ngerasain. Yang ingin saya tanyain itu bagaimana dari diri kakak nyikapi hal tersebut, kemudian untuk bangkit ataupun bisa lebih semangat lah dalam keluar dari zona tersebut, Kak. Terima kasih. Oke. Insecurity. Perasaan tidak aman. Dan faktanya, sampai sekarang pun kakak sering ngalamin. Jadi nggak cuman kamu, kakak juga ngalamin. Kita semua pasti pernah ngalamin insecurity. Dan insecurity terparah kakak adalah ketika di tahun 2017 lalu yang kakak ceritain tentang kakak ngerasa kakak nggak punya tujuan hidup, kakak kehilangan arah, kakak merasa nggak berguna. Dan kakak sering bandingin diri kakak dengan orang lain. Mereka selalu lebih baik daripada kakak. Tetapi, dan bahkan sampai sekarang pun, perasaan insecurity masih ups and downs. Kadang timbul, kadang hilang, kadang timbul, kadang hilang gitu. Tapi satu hal ya, Ahmad, yang perlu kita tanamkan. Perasaan itu adalah perasaan yang memang wajar dirasakan. Tapi kita nggak boleh nolak perasaan. Apa yang kita rasain itu memang valid, itu benar adanya. Semakin kita menolak ke rasa ketidakamanan itu, semakin kita berusaha untuk pergi rasa takut dan lain sebagainya, rasa khawatir. Kalian pergi. Semakin rasa takut itu, semakin rasa tidak aman itu akan membebani kalian. Tapi coba twist itu jadi sesuatu yang kalian bukan menolak, tapi yuk rasa nggak aman, coba kita deal. Waktu tiba-tiba kamu datang, aku akan buat ini. Terus nanti kamu pergi lagi ya. Nanti ketika kamu datang, nanti aku akan coba untuk misalkan, ketika kamu datang nih insecurity, aku akan nonton video motivasi. Setelah itu kamu pergi ya. Terus nanti kalau kamu datang lagi, nanti mungkin aku akan cari mentor untuk sekedar meluapkan keresahan aku, rasa ketidakamanan dan rasa tidak nyaman atau kekhawatiran aku. Jadi, jadikan insecurity kamu itu
bukan melawannya, tapi kamu peluk itu, kamu jadikan teman, dan kamu tahu itu benar-benar ada, tapi kemudian cari caranya gimana supaya enggak pikiran itu terus yang membebani kamu. Gitu. Kayak kakak bilang tadi, oh kok ketika tiba-tiba insecurity itu datang, mungkin aku harus nonton video motivasi misalkan. Atau ketika insecurity itu datang, misalkan kamu suka nulis, aku harus nulis. Atau ketika insecurity itu datang, aku harus cerita ke teman. Jadi itulah pentingnya kita harus tahu diri kita sendiri. Pentingnya kita tahu kapan kita ngerasain saat apa kita ngerasa kita down, kita kehilangan semangat, supaya kita tahu gimana caranya untuk bangkit lagi. Dan kakak jujur dan gak munafik, sampai sekarang kakak masih tiba-tiba insecure itu datang. Tapi ya udah gitu. Ya mau diapain. Tapi jangan jadiin itu beban. Jadiin itu sesuatu yang, jadiin itu alarm. Alarm yang buat kamu tandanya, belajar lagi. Cari tahu lagi. Gitu. Jadi perasaan insecurity kamu itu valid, tapi kamu jangan tolak, tapi kamu harus embrace it. Kamu pegang, kamu rengkuh, kamu peluk perasaan itu. Oke? Oke, Kak. Thank you, Kak. Ya, ada lagi yang mau kasih pertanyaan? Izin Kak, saya mau bertanya. Iya, boleh, Leodi. Gini Kak, ada banyak orang bilang kan kalau dia itu nggak bisa public speaking karena dia itu seorang introvert. Jadi dia milih untuk jadi listener aja lah daripada jadi speaker. Kalau menurut kakak gimana Kak dengan orangnya kayak gitu? Oke. Apakah kamu seorang introvert? Tidak. Jadi kamu tahu dari mana seorang introvert itu tidak bisa melakukan public speaking? Ada kawan gitu Kak, dia bilang aku listener aja bukan speaker katanya gitu. Oke, sebelum kakak jawab, kakak mau izin bentar ya, kakak dipanggil bentar aja. I'm back. Sorry ya, lagi ada acara ulang tahun keponakan di rumah. Oke, tadi pertanyaan Leodi. Oh ya, tadi dia waktu kakak tanya, apakah kamu introvert? Bukan. Terus kamu tahu dari mana introvert itu cukup jadi listener aja? Dari temennya. Nah, bahkan ada teman kakak, seorang introvert juga. Tapi dia ikut forum internasional. Dia ikut, dia jadi best speaker di Bali Demokrasi Forum. Terus dia ikut debat bahasa Inggris. Terus dia, dia juga masuk ke XLFL. Tandanya apa? Tandanya seorang introvert itu bukan berarti mereka nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Coba ulik lagi introvert itu sebenarnya apa? Kalau berdasarkan yang kakak baca, introvert itu adalah mereka yang memang merasa nggak nyaman berada di kerumunan. Gitu. Mereka dekatnya hanya sama beberapa orang. Tetapi itu bukan alasan sehingga mereka nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Salah satu contoh itu Gita Savitri, kalau kalian tahu. Dia seorang introvert. Tapi dia juga seorang public speaker yang baik. Dia bisa bikin, dia nyampein materi di YouTube, itu bisa buat kita,
buat kakak ya pribadi itu menarik gitu. Tapi dia seorang introvert, tapi dia bisa ceritain itu dengan baik dan menarik. Jadi tolong jangan disalahartikan dan coba ulik lagi sebenarnya introvert itu apa. Dan sepengetahuan kakak, yang kakak baca juga introvert itu sebenarnya adalah cara salah satunya, kalau ekstrovert itu kan dia bisa membangun semangat lagi itu dengan adanya orang lain. Tapi si introvert ini, dia nggak perlu orang lain untuk dia supaya bisa semangat lagi. Maksudnya dia tuh bisa menyemangati diri sendiri gitu loh. Dia bisa bangun sendiri dari misalkan keterpurukan. Itu berdasarkan salah satu artikel yang pernah kakak baca ya. Tapi itu tadi, jangan salah artikan introvert itu sebagai seseorang yang cukup jadi listener, yang nggak bisa jadi public speaker. Bahkan introvert biasanya introvert itu kan kadang kritis ya, beberapa orang introvert yang kakak tahu itu kritis gitu. Bahkan ketika mereka latih public speaking itu, wah bisa keren sekali mereka. Orang-orang introvert itu. Jadi, lagi-lagi, mau dia extrovert, mau dia introvert, semuanya everyone can be a public speaker. Karena ya itu masalah jam terbang lagi ya, latihan. Ketakutan kita ngelihat orang lain sebagai seorang introvert itu mungkin memang harus kita latih. Lagi-lagi kita latih, bukan kita tolak, tapi kita, oke, aku harus begini cara mengatasinya. Gitu ya, Leody. Jadi introvert Kak, itu makasih, Kak. bukan cuman listener, tapi mereka bahkan bisa jadi seorang great public speaker. Public speaker hebat. Oke, guys. Kayaknya itu aja. Sampai situ tadi pertanyaan terakhir. Kalau kalian punya pertanyaan lagi, boleh nanti kalian catch kakak di Instagram @cetputiafahira, atau kalian boleh minta kontaknya kakak di lewat kakak panitia, atau dari Instagramnya Akademi Mawapres untuk bahas lebih lanjut tentang public speaking, atau mungkin untuk minta feedback kakak dari latihan-latihan kalian. Jadi itu aja ya. Atau Ahya ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Nggak ada, Kak. Pas, Kak. Thank you, Kak. Oke. Teman-teman udah satu lagi deh kalau misalkan memang masih ada yang mau ditanya sebelum ditutup. Udah ya berarti. Nah, Kak, ya. dokumentasinya nanti ya, Kak ya? Oh, oke. Oke, kalau gitu sebelum kakak mengakhiri, kakak pengen dengar satu kesan dari teman-teman, dua deh. Kesan dari teman-teman semuanya tentang materi hari ini. Perasaan kalian atau, oh kak aku jadi semangat nih. Aku jadi pengen bikin konten nih di podcast. Aku jadi pengen bikin konten nih di IGTV. Oke, siapa yang mau share? Kakak tunjuk ya. Kalau enggak, ya sudahlah. Tadi belum ada ngomong Elvira. Elvira? Kayaknya absen kakak. Oke. Ya udah, kalau yang kakak tunjuk karena nggak ada yang mau ya. Jadi kalian boleh deh siapa aja. Karena kakak percaya dan yakin dan percaya ini adalah salah satu kesempatan kalian. Bertanya ini adalah salah satu kesempatan kalian untuk melatih public speaking juga dan confidence-nya kalian, kepercayaan diri. Jadi 2 orang untuk kasih pesan atau perasaan yang kalian rasakan setelah sesi hari ini. Siapapun. Oke Kak, dari saya aja. Oke. Ya. Kesan yang saya pelajari dari kakak, yaitu bagaimana
pola-pola atau struktur lah, tadi bilang kan Kak, mulai dari awal kita masuk dalam berbicara, berkomunikasi, sampai di closing-nya. Karena ya dari situ juga dapat poinnya, inti poinnya dari public speaking. Gitu, Kak. Oke. Itu ya, agresi ya. Mudah-mudahan bisa kamu terapkan nanti di tugas berikut ini. Dan satu orang lagi kakak mau dengar. Siapa aja, bebas. Nggak ada lagi nih setelah kakak ngomong 1 jam lebih tentang keberanian. Oke. Baik, kesan yang saya dapatkan dari materi yang kakak sampaikan yaitu ilmu yang baru saya dengar, kemudian lebih tertarik langsung pakaiin yang rhetorical question sama yang efektif juga ke audiens lah gitu, Kak. Terima kasih. Oke. Ya, senang sekali kakak hari ini bisa share sesuatu yang baru buat kalian, yang moga-moga nanti kalian langsung turn to action, langsung buat aksinya, langsung bikin konten, langsung dipraktekin. Jangan sampai sini aja. Karena kalian, ini masih stambuk 18-19 kan ya? Kalian masih akan berkiprah di kampus itu 2-3 tahun lagi. Jadi maksimalin waktu kalian ada di kampus untuk explore banyak hal dan sukses dalam public speaking. Oke, jadi untuk tugasnya, tugas kok sedih ya kadang tugas. Oke, untuk kegiatan bermanfaat setelah ini, kakak pengen kalian bikin 1 menit juga, nggak usah lama-lama, tentang apapun, cerita apapun. Boleh cerita, misalkan, kekecewaan, atau kegagalan, kebahagiaan, atau pencapaian, atau apapun. Boleh 1 menit, dan kalian terapkan beberapa teknik dari si STARS tadi. Boleh dari stories-nya, boleh dari analoginya, boleh dari rhetorical questions-nya, boleh dari shocking effect-nya. Dan untuk cara bikin materi itu kalian boleh dan perlu ya sebenarnya untuk belajar, cari-cari riset-riset dari cara public speaker hebat, ataupun kayak Iman Usman salah satunya yang kakak senang, dan siapapun itu kalian bisa belajar dari situ untuk gimana cara buat materi, atau bisa nonton video TED Talk gimana cara mereka menyusun materi, gimana mereka menyusun si hamburger teori itu. Oke? Ada pertanyaan untuk apa ya kita bilangnya, video kreatifnya? Deadline-nya kapan, Kak? Deadline. Paling lama kakak terima, ini hari apa? Ini hari Sabtu ya? Jumat deh, paling lama. Ini boleh kalian kirim ke emailnya kakak atau WhatsApp-nya kakak. Dan boleh juga kalian posting di media sosial, supaya nanti kakak repost juga. Dan tag akun kakak juga akunnya Akademi Mawapres. Oke? Tunjukin kalau kalian memang seorang pembelajar. Tunjukin kalau kalian memang mau sukses public speaking. Oke, guys. Oke, Kak. Oke, jadi itu dulu untuk sesi hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga bisa dipraktekkan langsung. Dan lagi 3 hal tentang public speaking. Yang pertama, benar. Ya, latihan, dan latihan. Cuman itu kuncinya. Oke? Teman-teman semua, terima kasih
semangat untuk sesi berikutnya di kelas-kelas selanjutnya. Kakak tunggu video kreatif kalian dan see you. Terima kasih. Good job buat kalian. Terima kasih, Iya. Kak. Terima kasih, Kak. Bye. Dokumentasi ya, Kak? Oh, dokumentasi. Oh iya. Maaf, kakak baru kali ini masuk soalnya. Oke. Nah, 1, 2, 3. Oke, thank you, Kak. Oke, nanti kirimin ke kakak ya. Oke. Bye guys. Kakak tunggu videonya dan ya nanti kita berteman dari jejaring sosial. Bye, assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore, Kak. Waalaikumsalam. Sorry, Kak.